Ketika perang di Ukraina terjadi secara perang militer, ternyata ada perang lain di udara, yaitu perang narasi di media dan di sosial media. Hal ini biasa disebut dengan information war atau perang informasi. Sama dengan yang di Indonesia, masa kampanye masih lama untuk menjadi pejabat puncak di perpolitikan pilpres. Masih 1,5 tahunan lagi masa kampanye tersebut. Namun di media sudah terjadi perang informasi tentang siapa jagoan yang pantas dan siapa jagoan yang tidak pantas dan siapa yang ingin perpanjangan jabatan. Terus saja dimainkan di media. Kita kali ini akan membicarakan tentang mengapa Barat dan Sekutu adalah pengendali informasi dunia dan saat ini mereka pemenang yang mengatur informasi masuk ke kepala Anda para sahabat semua di seluruh dunia. Kembali ke Ukraina sebagai contoh, di mana media Barat mengatakan pasukan Putin dipermalukan oleh Ukraina. Lebih dari 10.000 tentara Rusia terbunuh oleh Ukraina, sementara pihak Rusia mengklaim sebaliknya hanya 500 tentara Rusia korbannya. Media Barat menyebutkan Ukraina berhasil menghancurkan 300 tank Rusia, sementara Rusia mengatakan telah menghancurkan 900 tank Ukraina. Intinya media Barat menyokong informasi kepada rakyat Ukraina dan dunia bahwa Ukraina berhasil mempertahankan tanah air mereka, sementara Rusia menginformasikan kepada rakyatnya pasukan pembebasan Rusia berhasil menaklukkan sepertiga wilayah timur Ukraina yang membuat tanah air Rusia akan terlindungi dari serangan agresi NATO. Sebenarnya berapa besar korban perang dan tingkat kerusakan yang terjadi selama perang di Ukraina hingga saat ini? Tidak ada yang tahu pasti. Tidak ada wartawan di media perang yang dapat memastikan kejadian yang tepat jumlahnya. Tidak ada observer mandiri yang independen di medan perang saat ini. Kita tidak tahu mana informasi yang difilter, mana informasi yang dimodifikasi, terutama di sosial media. Sosial media itu level playing field-nya berbeda karena sosial media tidak lagi netral. Kita membicarakan big giant raksasa media sosial seperti Twitter, Facebook, Google, Apple, di mana mereka mengambil posisi bersekutu dengan pihak Barat. Mereka hanya memperbolehkan narasi yang sejalan dengan Barat dan membatasi informasi yang berlawanan dengan Barat. Sungguh, raksasa teknologi ini telah salah memperlakukan kenetralan media menjadi mengambil posisi sesuai dengan stakeholder mereka, sehingga media dunia berada di dalam satu sisi pandang, yaitu maunya Barat. Mereka menjadi penghakim mana yang boleh disiarkan, mana yang tidak boleh disiarkan, sehingga dapat dipastikan ketika Amerika yang menjadi negara agresor, apakah Amerika dikatakan menjadi penjahat perang? Ketika Amerika menginvasi negara lain, apakah para raksasa teknologi tadi juga akan menghujat Amerika dan memberikan sanksi kepada Amerika? Tahukah Anda berapa negara yang pernah diinvasi Amerika atau ada Amerikanya yang sedang bertarung di sana saat ini? Dari 193 negara yang diakui PBB, Amerika pernah dan lagi melakukan invasi di 84 negara dan tidak ada satupun intervensi Amerika tersebut dikatakan seperti apa yang Rusia lakukan ke Ukraina sebagai tindakan yang salah dan tindakan kriminal terhadap kemanusiaan oleh giant tech media tersebut. Yang mau kita katakan kali ini adalah kemunafikan raksasa media ini karena ternyata mereka dibayar untuk memihak. Mereka tidak murni dan ambil posisi ke yang bayar. Yang para raksasa teknologi media tersebut misalnya di tahun 2021 mendapatkan keuntungan yang sangat besar dalam mempromosikan Amerika War on Terror, kampanye anti-teroris dan melabel teroris oleh Amerika kepada dunia, terutama Google, Facebook, Microsoft, dan Amazon. Mereka semua dibayar sekitar 44 billion dolar atau hampir 1/4 APBN Indonesia dari Pentagon dan dari US Homeland Security untuk mendapatkan akses database, penyidikan personal data, hingga penyebaran narasi propaganda. Informasi itu menarget langsung hati dan pikiran dari para pengguna sosial media tersebut. Bayangkan ada 2,7 miliar manusia setiap hari menggunakan Facebook, Instagram, 206 juta manusia menggunakan Twitter setiap harinya misalnya. Dan lihat betapa dahsyatnya efek manipulasi data tersebut di dalam mengendalikan pembicaraan pengguna di sosial media di semua platform raksasa teknologi ini. Para raksasa teknologi informasi tadi saat ini banyak memperkerjakan dan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Amerika, Departemen Dalam Negeri, Homeland Security, NSA, National Security Agency, dan FBI-nya Departemen Kehakiman Amerika. Ada Jared Cohen dari State Department atau Kementerian Luar Negeri sebagai Ketua Kebijakan Internasional. Sekarang dia aktif di Google untuk Counter Terrorism Tool. Ada Steve Pandelides, bekerja di FBI selama 20 tahun, sekarang juga aktif sebagai Direktur Security di Amazon. Ada Joseph Rozek, bekerja di Kementerian Pertahanan Amerika dan saat ini bekerja di Microsoft sebagai Direktur Homeland Security. Ini hanya sedikit nama yang diekspos, namun ada ratusan nama orang penting lainnya berada di raksasa teknologi ini. Semua itu dipakai untuk memuluskan pemahaman manusia di seluruh dunia akan nation interestnya Amerika dan Barat adalah kebenaran hakiki, adalah pahlawan dunia, dan ini semua untuk kebaikan manusia. Di mana kita tahu ada sebuah quote yang mengatakan siapa yang mengendalikan informasi, dialah pengendali dunia. Itulah tujuannya, mengendalikan informasi saat ini. Sahabat,
menimbang dan memperbanyak merenung adalah salah satu cara agar kita tidak termakan propaganda yang bisa memecah belah bangsa dan negara kita ini. Seperti banyaknya narasi kebencian dan pemujaan terhadap satu sisi dan sisi lainnya yang kita harus pilah dan Sahabat ingin rebahan, dapat cuan? Ikuti video ini sampai selesai. Baik, kita mulai. Kalau kalian ingin pembaharuan terjadi di negara ini, kita tidak usah membuat partai baru atau bergabung di partai politik. Cukup memberikan masukan ala bernegara yang baru selain dari yang ada pada saat ini. Selama 20 tahun ini kita belajar banyak dengan 3 kepala negara yang berbeda. Ibu Mega 3 tahun, Pak SBY 10 tahun, dan Pak Jokowi sejauh ini di tahun ke-7. Zaman Bu Mega menyelesaikan banyak konflik politik pasca Orde Baru runtuh dan masuk awal periode reformasi. Lalu Pak SBY melanjutkan dan Pak Jokowi saat ini. GDP sejak Ibu Mega naik dari 1.500-an ke 1.700-an dolar GDP per kapitanya. Lalu SBY selama 10 tahun membuat naik dari 1.700-an ke 3.750 dolar atau naik 220%. Dan alhamdulillah saat ini selama 7 tahun bisa naik dari 3.750-an ke 4.050-an. Naik hanya 20%-an. Luar biasa prestasi mereka. Apa arti GDP per kapita secara sederhananya? Yaitu pendapatan 1 tahun kira-kira 4.000 dolar adalah satu orang bangsa Indonesia adalah pendapatannya 60 juta rupiah. Tentunya realitanya adalah ada yang pendapatannya 60 miliar setahun, ada yang nol, nggak menghasilkan apa-apa. Ini tercatat di indeks Gini namanya atau Gini rasio yang kalau kita bawa ke sini merah semua kuping pejabat sekarang. Faktanya indeks Gini adalah gaps kaya miskin terlalu lebar dan 3 presiden terakhir berusaha memperkecil jarak ternyata tidak berhasil juga. Atau bahasa lainnya, perbedaan kaya miskin yang melebar itu adalah pemerintahan tidak bisa membawa keadilan yang hakiki secara ekonomi akar rumput. Maklum, yang kaya, yang mengendalikan 70% peredaran uang ekonomi nasional adalah hanya 10%. Dan sisanya yang 30% kekayaan nasional itu diperebutkan berdarah-darah oleh 90% masyarakat. Dalam masa pandemi, pertumbuhan ekonomi ambyar. Pandemi mengganggu 70% ekonomi, namun beliau-beliau yang di atas ternyata tetap mendapatkan 70% dukungan masyarakat hasil surveinya. Ini survei di mana ya dilakukannya ya? Oke, kita lanjut. Membaca tetap populer. Ada 2 kemungkinan. Pertama, tidak ada tokoh lain yang memberikan solusi yang capable. Kedua, bahwa sadarnya sudah masuk kebenaran hakiki bahwa ke surga ikut, ke neraka ikut selama sama pejabat-pejabat saat ini yang berkuasa. Semua bener aja pejabat ini. Generasi New Mind menyadari keduanya tidak boleh terjadi, yaitu tidak ada tokoh dan tidak paham ada pengetahuan lain yang lebih cocok untuk membuat Indonesia lebih berdaulat. Atau taat buta karena takut posisinya diambil oposisi yang nanti bisa hilang cuannya. Begini sahabat, kita harus memberikan solusi plus cuan. Saat ini ada 600 video Bosman di YouTube channel yang cukup untuk menjadi bahan kajian dan kembangkan sesuai platform partai kalian masing-masing kalau Anda politikus. Silahkan adopsi, silahkan pakai, silahkan improvisasi. Ini adalah ilmu gratis untuk siapapun. Dalam strategi bernegara, Mardi Gunation itu NKRI garis lucu. Kita mempunyai visi yang disebut Dasa Cipta yang memiliki kekuatan bergerak bernama Forza Panarata. Forza Panarata adalah people movement. Bersama Dasa Cipta, monggo buatlah kekuatan di setiap daerah masing-masing untuk membahas konsep bernegara Indonesia ke depan. Gerakan ini gerakan penyadaran, sadar bernegara. Dasa Cipta bukan gerakan politik, bukan gerakan ekonomi, hanya konsep berpikir untuk bernegara yang sederhana. Dasa Cipta ketika dijalankan yang dibuka adalah kesamaan peluang bagi masyarakat untuk makmur, sehat, pinter dengan cepat. Dalam bergerak bersama membangun visi Dasa Cipta, jangan berharap banyak nantinya akan menjabat seperti relawan-relawan terdahulu. Jawabannya adalah tidak mungkin. Misalnya, mendukung Dasa Cipta, menjadikan bagian komunitas Forza Panarata, membangun kekuatan diskusi-diskusi di daerah masing-masing lalu berharap jadi komisaris BUMN. Ya nggak mungkin. New Mind pegang pemerintahan, ya BUMN-nya dari 800 tinggal 20. Piejal. Gak bisa kan ngarepin komisaris? Ya ngapunten, maaf. Mau jadi menteri di berbagai kementerian, jumlah kementerian akan disederhanakan, berkurang tinggal 70%-an dari saat ini dalam 10 tahun ke depan. Tentara juga dalam 10 tahun ke depan tinggal 60% jumlah personilnya, namun powernya naik 10 kali lipat dari yang sekarang. Pegawai negeri akan berkurang 30% juga
diganti dengan pegawai kontrak yang tidak lebih 5 tahunan bekerja di kepegawaian, di mana mereka yang mampu baru diangkat jadi pegawai negeri. Nah, swasta yang sangat diuntungkan karena dalam 2 tahun setelah Newman mengelola pemerintahan, bunga 0%, deposito 0%, bunga pinjaman 0%. Ini ngeri pertumbuhan ekonominya karena bagi UKM swasta yang usahanya minimum 1 tahun berjalan, usahanya kan banjir pinjaman super lunak bisa 5 kali dari nilai aset. Negara menjadi lebih swasta dan berpihak ke UKM ekonomi bernegaranya karena 70% perhatian sektor ekonomi memang pro rakyat. Bahkan salah satunya agar semuanya cepat, Newman berencana pupuk bagi petani nantinya tidak perlu BPOM izin. Namun kalau diketahui nantinya ada unsur yang mematikan, penjara 5 tahun produsennya. Jadi kalau sahabat mau bergabung menjadi Avengers-nya Newman, yaitu menyebarkan informasi-informasi cara cerdas bernegara, maka nantinya Anda hanya diuntungkan dari sisi kemudahan berusaha, banyaknya lapangan kerja di swasta tercipta. Maaf ya, jabatan komisaris tidak ada. Jabatan menteri tidak banyak. Jabatan pegawai negeri tidak banyak. Jabatan ketua badan-badan di negara ini juga berkurang jauh. Maaf banget ya, terima apa adanya konsep Newman secara utuh. Gak janji-janji banyak karena Newman bukan politikus dan pejabat yang pagi ngomong A, siang ngomong B, malam ngomong C, di rumah ngomong D, kelakuannya E. Gak ngerti kami gitu-gituan. Jangan ajari kami hal-hal semacam begitu. Cukup kalian yang old man saja yang pakai. Silahkan pakai sampai Newman pegang kendali di 2024. Pokoknya sekarang tugas sahabat dimanapun, ayo mulai membangun diskusi-diskusi kecil, isi video-video Bosman. Dan kedua, ini yang paling penting, re-upload video Bosman, ganti judul boleh, gabungkan boleh, tambah komen boleh, dibedah lalu dinaikkan di akun YouTube dan sosmed kalian. Ambillah semua AdSense free iklan untuk kalian dapat income sambil rebahan. Sikat!